ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Para muslimin rahimakumullah, ini hari Ahad, acaranya khusus karena tidak setiap hari Ahad saya berada di tempat. Minimal 2 kali sebulan saja ada di sini. Jadi mari kita gunakan kesempatan di hari yang baik ini untuk meneruskan kajian yang beberapa waktu lalu sudah dimulai, yaitu bab atau masalah tentang alam barzah. Karena ada yang bertanya, jadi karena ada yang bertanya, ya saya kesempatan untuk mengulang kembali pengetahuan tentang alam barzah dari ayat-ayat Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti persoalannya banyak nih, pertanyaannya sederhana saja. Alam barzah itu bagaimana sih? Jawabannya satu buku. Jadi nggak mungkin jawabannya selesai dalam satu pertemuan. Ada satu buku khusus membahas masalah alam barzah. Jadi saudara sekalian, tentang alam barzah, apa itu alam barzah? Nanti saudara akan temukan jawabannya di belakang. Tapi sebelumnya, sebagaimana biasa, kalau membahas sesuatu permasalahan, para ulama pasti memberikan muqaddimahnya atau pendahuluannya. Tentang alam barzah ini, sebelum kita mengetahui lebih jauh apa itu alam barzah dan apa yang akan dialami manusia di alam barzah nanti, ulama sebagiannya menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, dan ini kalau tidak salah adalah lafalnya Ibnu Majah yang derajat hadisnya hasan. Di kitab Sunan Ibnu Majah di hadis nomor 4267 yang bunyi hadisnya sudah pernah disampaikan bahwa Rasulullah SAW bahwa pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berhenti di suatu kuburan, lalu di atas kuburan itu tadi, di atas sebuah kuburan tersebut, Utsman bin Affan tiba-tiba menangis. Hatta yabulla lihyatahu, sampai membasahi air mata beliau, membasahi jenggot beliau, jenggotnya yang panjang. Faqila lahu, lalu ditanyakan kepada beliau, wahai Utsman, tadhkurul jannata wan nara wala tabki, engkau sering
mengingat surga dan neraka dan engkau tidak menangis. Wa tabki min hadza, dan sekarang engkau menangis terhadap kuburan ini. Wahai Utsman, ini Utsman bin Affan kan sahabat Nabi, sahabat besar. Engkau sering cerita tentang surga, neraka, tapi enggak pernah menangis. Lah sekarang engkau melewati kuburan ini kok tiba-tiba menangis, menangisi kuburan ini, ada apa? Kenapa? Gitu. Qala, Utsman menjawab, inna, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau pernah bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna minhu fama ba'dahu aisaru min wa illam yanju min fama ba'dahu asyaddu min. Ternyata Utsman bin Affan, sahabat Nabi ini, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau teringat sabda Nabi ketika melewati satu kuburan. Lalu beliau menyampaikan hadis Nabi yang berbunyi seperti ini, bahwa Nabi pernah bersabda, innal qabra, sesungguhnya kuburan itu, alam kubur itu atau kubur itu, awalu manazilil akhirah, adalah permulaan tempat-tempat di akhirat, permulaan tempat-tempat akhirat. Jadi sebelum sampai di akhirat sana, orang pasti akan melalui alam barzah. Dan alam barzah itu adalah awal mula tempat-tempat yang ada di akhirat itu. Lalu beliau mengatakan, lalu Nabi mengatakan, fa inna minhu, maka sesungguhnya fa in, maka jika naja, seseorang dia selamat minhu, dari alam barzah, di alam kubur dia selamat, tidak mengalami sesuatu apapun yang menyusahkan atau memberatkan atau menakutkan, fama ba'dahu, maka apa saja yang terjadi sesudahnya, aisaru min, adalah lebih mudah darinya. Itu Utsman menangis karena dia ingat bahwa Nabi ngomong seperti ini. Nabi bersabda, alam kubur itu permulaan akhirat, permulaan orang sampai ke akhirat sana, berada di akhirat sana. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang selamat di alam kubur, tidak disiksa di dalam kubur, maka sesudahnya apa yang akan dia alami sesudah di alam kubur ini itu lebih mudah. Wa illam yanju, dan jika seseorang dia tidak selamat minhu, dari alam kubur, dari alam barzah, fama ba'dahu, maka apa saja yang sudah terjadi sesudahnya adalah asyaddu min, lebih memberatkan, lebih menyusahkan, lebih mengerikan daripada yang dialami di alam kubur. Seperti kita ketahui bersama saudara, di alam kubur itu nanti ada manusia yang disiksa selama dia berada di alam kubur, siang pagi dan sore itu digebukin malaikat. Itu selama setiap hari itu. Kalau terjadi yang seperti itu, maka dia akan mengalami nanti sesudah alam kubur, di alam akhirat nanti, di padang mahsyar dan seterusnya. Nanti dia akan mengalami yang lebih berat daripada itu. Itu yang membuat beliau menangis. Qala, berkata lagi Utsman, wa qala, dan bersabdalah, kata Utsman bin Affan ya, wa qala, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandharan qattu illa wal qabru afdha'u min. Ma ra'aitu, tidak pernah aku melihat, mandharan, suatu pemandangan, qattu, sama sekali ya, illa, kecuali, wal qabru, dan pemandangan alam kubur adalah afdha'u min, yang paling mengerikan minhu, daripadanya. Jadi tidak pernah aku melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan di alam kubur, di alam barzah. Nanti kita semua kan ada di sana, Pak. Tuh ya.
Makanya kita diajari oleh Nabi, kalau kamu kencing, kamu cebok yang benar. Kenapa? Kalau kamu kencing tidak cebok, tidak kamu bersihkan itu farjimu, kemaluanmu, itu akan bisa menyebabkan siksa kubur. Nah, saudara, kalau kencing dicuci betul-betul tuh. Jangan asal kencing seperti orang-orang kadang-kadang di tengah jalan berdiri terus kencing tur gitu. Laki maupun perempuan sama aja, pernah kulihat semuanya itu. Masya Allah. Melihat sepintas itu, bukan melihatin orang kencing, bukan. Melihat orang berdiri tengah jalan karena ngelewati jalan itu gitu loh. Terus habis kencing rupa-rupanya enggak dicebokin, langsung ditutupin aja, dikembalikan ke tempatnya. Tidak dicebok. Astagfirullahaladzim. Satu, kencing enggak cebok itu bisa menyebabkan orang terkena adab di kubur. Dua, namimah, ngadu domba. Ini kita ini sekarang dalam satu jamaah di masjid ini. Kalau sampai mengadu domba di antara kita ini, sampean kena siksa kubur. Hati-hati. Namimah, ngadu domba. Udah baik-baik kita ini berjamaah, bersama-sama, berkumpul, menjalankan Islam ini bersama-sama, itu ya, yaitu sebagaimana diperintahkan oleh Allah melalui ayat Quran surat Ali Imran yang baru saja kita pelajari itu, dan juga hadis-hadis Nabi banyak itu yang menyuruh kita bersaudara, menjalani Islam ini berjamaah dan saling tolong menolong, bantu membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Tapi juga berakhlak yang mulia. Ya, berakhlak yang mulia. Akhlak yang mulia itu timbangannya lebih berat daripada ibadah yang sehari-hari kita lakukan. Salat, puasa, zakat dan sebagainya itu ada timbangannya. Tapi kata Nabi, yang paling berat timbangannya itu akhlak yang mulia. Jadi kalau saudara rajin sholatnya terus nggak pernah terlambat, tapi akhlak saudara nggak mulia, itu timbangannya ringan amalan sampean itu. Nah, makanya kita perbaiki sama-sama akhlak kita. Akhlak kita yang kurang baik kita perbaiki. Ya. Nah, tentang akhlak ini juga nanti banyak pembahasannya, Pak. Ada satu kitab sendiri tentang akhlakul karimah. Jadi tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan yang ada di alam kubur. Ini yang membuat Utsman menangis karena mendengar Nabi bersabda seperti itu. Terus mengenai alam barzah ini dalam satu kitab yang lain, jadi kitab ini saya campur-campur, Pak. Saya ambil dari sana, ambil dari sini. Itu saya yang mana yang baik, yang menarik untuk disampaikan, itu saya tulis di sini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama tentang alam barzah itu wahia, dan dia masalah yang pertama ini adalah hal ta'riful amwat, apakah mengenal al amwatu orang-orang yang sudah mati, mengenal ziaratal ahya, ziarahnya orang-orang yang masih hidup itu, wasalamahum, dan apakah orang yang sudah mati itu dia mengenal, mengetahui, ya, orang-orang sudah mati itu, apakah orang yang sudah mati itu mengetahui ziarah yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup kan sering ziarah kubur, ya, ziarah ke makam-makam wali, makam-makam ulama, ke makam-makamnya saudara kita, orang tua kita. Nah, itu apakah orang yang sudah mati itu mengetahui ziarahnya orang yang masih hidup, wasalamahum, dan ucapan salam mereka, am atau la, tidak. Nah, ini judul babnya yang pertama. Lalu jawabannya adalah hadis Nabi ini, ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun yang yamurru ala qabrin, dia melewati suatu kuburan ala qabri akhihi, melewati suatu kuburan saudaranya, yang kana adalah saudaranya yang sudah meninggal tadi, ya'rifuhu, mengenal dia,
fid dunya, sewaktu dia masih di dunia, fayusallimu, lalu seseorang itu tadi, seorang muslim tadi mengucapkan salam alaihi kepadanya, kepada orang yang sudah mati dan sudah dikubur itu tadi. Kata Nabi, tidak ada seorang muslim pun yang melewati suatu kuburan saudaranya, yang saudaranya yang sudah mati tadi mengenal dia yang melewati kuburan tadi, ya, sewaktu dia masih di dunia, lalu seorang muslim tadi mengucapkan salam kepadanya, tidak terjadi seperti itu illa kecuali raddallahu alaihi, Allah pasti mengembalikan kepadanya, kepada orang yang sudah mati tadi, ruhahu, mengembalikan rohnya, dihidupkan lagi. Tapi kita tidak melihat, ini Nabi yang ngomong ya, jadi tidak ada seorang muslim pun yang melewati suatu kuburan yang dikenal oleh orang yang ada di kubur tadi waktu dia masih hidup di dunia, kecuali Allah mengembalikan rohnya, hatta sampai dikembalikan hanya untuk apa? Yarudda alaihi salama, yarudda sampai dia menjawab alaihi kepadanya, kepada muslim yang ziarah tadi, menjawab as-salama, salamnya. Sudah menjawab salam, udah diambil lagi rohnya, kembalikan ke tempatnya. Rohnya manusia kan cuma ada 2 tempat, kalau tidak di Iliyin, di Sijjin. Nah kalau yang di Sijjin kayaknya enggak dikembalikan deh. Nah, bagaimana mau dikembalikan? Dia selama hidupnya enggak sholat, kafir, matinya mati kafir. Ya. Yang dikembalikan ini ruhnya orang muslim ini, ya, yang mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Nah, ini hadis ini juga diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini hadis ini. Ya, ini dulu sudah pernah disampaikan. Yang ketika Nabi berbicara dengan orang-orang yang dikubur karena meninggal dunia dalam perang Badar itu kan? Itu nah ini loh, Nabi mengunjungi Bikotla Badrin, mengunjungi orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar, mengunjungi kuburannya, lalu beliau berkata kepada orang yang dikubur itu, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqo fa inni wajadtu ma wa'adani rabbi haqqo. Hei, yang di kuburan, apa kalian sudah mendapatkan janji Allah kepada kalian itu benar? Sesungguhnya aku sudah mendapatkan bahwa apa yang Allah Tuhanku janjikan kepadaku semuanya benar. Janji Allah itu semuanya benar, enggak ada yang bohong. Kalau janjinya manusia kan bohong. Seringkali bohong. Berjanji tapi bohong. Tapi sampean senang sama orang itu. Sampean itu sama orang bohong kok senang. Ya. Nah kemudian ketika Nabi ngomong begitu, faqala lahu Umar, maka bersabdalah kepada beliau Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jaifu. Kenapa engkau berbicara kepada orang-orang, kaum-kaum atau orang-orang yang qad jaifu, sudah menjadi jenazah, sudah menjadi bangkai, maksudnya sudah meninggal gitu. Faqala, lalu Nabi menjawab, walladzi ba'atsani bil haqq, demi Allah yang telah membangkitkan aku, telah mengutus aku dengan membawa kebenaran, ma antum, tidaklah kalian bi asma'a, dengan orang yang lebih mendengar, lima aqulu, kepada apa yang aku ucapkan, minhum, daripada mereka. Kalian ini, kata Nabi, tidak lebih bisa mendengar daripada yang sudah mati ini. Maksudnya kalian bisa mendengar, orang yang sudah mati juga bisa mendengar. Itu kata Nabi begitu. Walaupun dia sudah mati, kalau kita ngomong, dia mendengar omongan kita itu. Walakinnahum, akan tetapi mereka la yastati'una jawaban, tidak mampu mereka jawaban
menjawab. Mereka tidak bisa menjawab omongan kita. Omongan mereka tidak bisa sampai jawabannya kepada kita. Tapi mendengar mereka. Ini hadis sahih riwayat Bukhari ya, dalam kitab sahihnya di kitab tentang jenazah. Nah, kemudian berikutnya ini sudah disampaikan ya, definisi mati. Mati itu apa sih? Ya, mati itu kalau kata ulama berpisahnya ruh dengan jasad. Jadi manusia yang hidup, dia hidup karena ada jasad, ada tubuh ini, ya, dan ada ruh. Selama masih ada ruh di dalam di jasad manusia, di tubuh manusia, ya dia hidup. Kalau ruhnya dipegang oleh Allah, digenggam oleh Allah, ya dia tidak hidup. Ya. Ini bahwa apa itu kematian, ada jawabannya di dalam Al-Quran. Nah, dalam surat yang sering dibaca oleh Mas Iris itu ya, kalau ngimami di hari Jumat. Bunyi ayatnya ada dalam surah As-Sajdah ayat 11 yang bagus ayatnya ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Qul katakanlah wahai Rasul, yatawaffakum akan mewafatkan kalian semua wahai manusia, malakul maut, malaikat maut, malaikat Israel, alladzi yang malaikat maut itu wukila bikum telah diserai tugas kepada kalian, telah diserai tugas untuk mematikan kalian, mewafatkan kalian. Tsumma kemudian ila rabbikum kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, turja'un kalian akan dikembalikan. Jadi kematian adalah dicabutnya nyawa manusia oleh malaikat maut. Ruhnya dicabut. Ya, nanti malaikat maut mencabutnya dari ubun-ubun ini. Nah, ubun-ubunnya manusia ini dipegang, tarik, itu kesakitan sekali orangnya itu pada waktu sakaratul maut. Sakit sekali, dalam hadis-hadis diterangkan oleh Nabi seperti itu. Nah, ini sudah disampaikan ya. Kemudian yang kedua, apa itu alam barzah? Alam barzah adalah ini diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat 99 dan ayat yang ke-100. Itu satu. Ada beberapa ayat yang berbicara ya, tapi yang paling jelas ada di sini. Ada sebuah ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat 19 yang berbunyi bahwa manusia ini hidup, kata Allah, sampai kapan? Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika telah datang kepada seseorang di antara mereka manusia al-maut, kematian. Jadi manusia hidup sampai datang kepada mereka kematian. Kalau sudah datang kematian, ya selesai hidupnya. Gak bisa lagi cari duit, gak bisa lagi ngisi air ulang, gak bisa lagi belanja di pasar, gak bisa lagi makan, minum, gak bisa lagi sudah. Masya Allah. Lalu manusia, kata Allah, ketika dia sudah mati, di antara mereka manusia ada yang qala rabbirji'un, qala dia berkata, ya, sampai ketika kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka manusia, qala berkatalah manusia yang akan mati, yang sudah mati, yang sudah dicabut nyawanya, dia nanti di antara manusia akan ada yang berkata,
Rabbirji'uni, Rabbi wahai Rabbku, wahai Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku ke dunia, hidup lagi. Dia minta dihidupkan lagi. Jadi orang-orang yang sudah mati itu banyak yang minta kepengen hidup lagi, Pak. Untuk apa? Dia sendiri nanti ngomong begini, ini berita dari Allah ini. Allah sendiri yang memberitakan berita ini. Bahwa di antara manusia ini ada yang ketika dia sudah mati, dia bilang sama Allah kepengen hidup lagi. Untuk apa dia ingin hidup lagi? La'alli a'malu sholihah. La'alli, agar supaya aku aku bisa beramal sholihan, yang soleh, yang baik, fima taroktu, pada amalan apa saja, amal soleh yang aku telah tinggalkan. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia supaya aku bisa beramal soleh yang selama hidupku aku sudah meninggalkannya. Jadi nanti ada orang yang selama hidup nggak pernah ngaji, Pak. Ketika dia mati dia kepengen balik ikut ngaji, kepengen ngaji. Saya kemarin mendengar pasien saya ngomong, kaget saya. Pasien saya ngomong begini, apa namanya? Pian itu tinggalnya di masjid itu ya, Kak, Dok? Iya, tinggal di masjid. Rumahnya yang mana? Ya yang itu, yang jadi satu dengan masjid. Oh, berarti benarlah orang-orang itu bilang. Orang-orang bilang apa? Bu, ibu-ibu yang ngomong. Orang-orang bilang itu masjidnya Dr. Sugeng katanya. Ya Allah, kapan aku punya masjid? Jadi masjid ini dibilang masjidnya Dr. Sugeng katanya. Itu orang-orang bilang, Dok, katanya masjid pian itu hanya untuk orang-orang khusus katanya. Siapa yang bilang, Bu? Banyak orang boleh masuk ke sini kok, nggak ada orang khusus. Tapi orang-orang bilang itu pokoknya itu masjidnya Pak Dr. Sugeng, orang-orang khusus saja yang boleh ke sana. Bilang sama mereka, Bu, nggak ada itu. Siapa aja boleh ke sini kok. Asal dia mau mengaji di sini, mau sholat, mau ngaji, boleh kok. Orang kalau Idul Kurban itu banyak yang datang ke sini kok, Bu. Cuma sayangnya hidup kurban aja dia datang ke sini itu. Habis itu pergi pulang nggak pernah kesini lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi kaget aku, dikira ini masjid ini dikira masjid eksklusif gitu loh, Pak. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang boleh kesini. Sampean kasih tahu sama orang-orang itu, bukan orang khusus, orang umum juga boleh. Itu, ya kasih tahu sama mereka. Kaget aku dibilang begitu ya. Jadi saudara, saya mau menyampaikan bahwa manusia itu, diantara manusia itu nanti ada yang kepingin dihidupkan lagi hanya untuk beramal soleh karena mereka sudah meninggalkan amal soleh. Ada yang selama hidupnya nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat berjamaah, kepingin hidup kemudian datang ke masjid sholat berjamaah. Ada yang hidupnya nggak pernah ngaji, kepingin ngaji. Tapi kalau sudah mati mau kepingin ngaji ya nggak bisa. Ya mengaji itu saat kita hidup ini kok. Nanti di alam kubur lain lagi ceritanya. Nggak ada lagi kita makan bersama seperti hari-hari Ahad, nanti sebentar lagi kita makan bersama ya kalau nggak salah ya. Ada ya? Ya. Jadi ada di antara manusia yang kepingin kembali untuk hidup lagi hanya untuk beramal soleh. Nah, sampean-sampean saya dan sampean semua ini, saya dan Anda semua ini, ana dan antum semua ini, mumpung masih hidup, mari kita sama-sama beramal soleh. Beramal soleh itu adalah beramal untuk mencari ridho Allah. Itu amal soleh. Beramal untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah. Amal soleh itu definisinya, ta'rifnya kata Ibnu Abbas adalah al-amal, amalan seseorang fima bainahu wa baina rabbih. Amalan seseorang yang dia lakukan dalam rangka memperbaiki hubungan dia dengan Allah. Jadi kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah itu selalu baik. Kalau kita mau menjaga hubungan kita dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, caranya menjaga kan kita sering nelpon. Halo, assalamualaikum, gimana kabarnya? Nah, gitu. Menjaga hubungan baik kan gitu. Sering
berhubungan lewat telepon kah, atau datang ke rumahnya, ziarah ke rumahnya, datang mengunjungi rumahnya, itu menjaga hubungan. Nah sampean kita ini, saya dan sampean ini juga harus begitu, selalu menjaga hubungan. 5 kali sehari minimal kita sowan kepada Allah dengan sholat. Sowan itu ya bailang. Bailang ketemu. Ya kita bermunajat, ya, berbicara dengan Allah, menghubungi Allah. Karena Allah yang manggil lebih dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Allah yang manggil, ayo salat. Hayya 'alas shalah, ayo kepada salat. Dipanggil gitu kita enggak datang. Nah, kalau kita datang karena dipanggil oleh Allah, nah kita kemudian berbicara dengan Allah dalam salat. Nabi mengatakan al-musalli yunajji rabbahu. Orang yang sholat itu adalah orang yang sedang berbisik-bisik berbicara dengan Tuhannya, dengan Allah. Jadi ketika kita sholat, saudara perhatikan bacaan yang saudara ucapkan itu. Kita mengucapkan Allahu Akbar, itu kita harus yakin bahwa di dunia ini hanya Allah saja yang maha besar. Gak ada yang lebih dari Allah kebesarannya. Orang besar banyak, tapi dia kecil di hadapan Allah. Lalu ketika mati dia, kalau udah mati hilanglah kebesarannya. Gak ada lagi pengawalan lagi. Maka mana-mana sudah gak ada lagi sudah. Tinggal di alam kubur aja, nanti digebukin sama malaikat atau disambangi malaikat, kemudian dihibur oleh malaikat. Itu aja, ya. Jadi ada orang yang ingin hidup, ingin beramal soleh karena dia tidak meninggalkan fima taroktu, pada apa yang aku telah tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidaklah sekali-kali, innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya dia yang dia ucapkan itu, wahai Muhammad, wahai Rasul, ya, itu hanyalah kalimatun, suatu ucapan, suatu kalimat yang huwa qailuha, dia mengucapkannya. Keinginan dia, ya Allah, kembalikan aku ke dunia lagi supaya aku bisa beramal soleh, karena aku telah meninggalkan amal soleh. Kata Allah apa? Itu orang yang ngomong begitu itu cuma omong tok, itu omdo aja itu, omong doang aja itu. Kalau aku kembalikan lagi dia ke dunia, nanti dia akan mengulangi perbuatannya di dunia itu, cuma cari duit aja, nggak pernah ibadah. Itu cuma cari apa yang dia cari, tapi tidak pernah ingat aku, kata Allah. Jadi itu omong aja itu. Nah, itu kata Allah begitu, Pak. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Padahal kata Allah, ketika manusia masih hidup, kita tidak pernah atau kita jarang menyadari. Allah memberitahu kepada kita. Ketika saudara hidup, ketika kita hidup ini, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita mencari sesuatu yang kita ingin cari, kan? Yang sudah punya rumah, sudah punya pekerjaan, sudah punya rumah, belum punya bini, belum punya istri atau belum punya suami, dia cari istri, cari suami. Yang belum punya pekerjaan, dia cari pekerjaan. Yang belum punya rumah, dia kepingin punya rumah. Gitu kan? Orang kan hidup cari itu. Yang belum punya duit, gak punya duit, dia cari duit. Tapi sudah dapat duit, dia cari lagi duit, terus cari. Itu kerjaan manusia. Dia tidak sadar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Padahal kata Allah, wa min waraihim, padahal dari belakang mereka, barzakhun, tulisannya waraihim,
arti harfiahnya, arti terjemah perkatanya, arti terjemah katanya, waro itu belakang. Wa mi waraihim, dan dari belakang mereka barzakhun, ada alam barzah. Jadi ketika kita hidup, sebenarnya kita nih di belakang kita ini sedang dikejar oleh malaikat yang siap mencabut nyawa sampean kapanpun tiba waktunya. Tanpa kita sadari itu. Dari belakang kita ini ada malaikat yang siap menjemput kita untuk dimasukkan ke dalam alam barzah, alam kubur. Dan itu terjadi nanti ketika manusia sudah diwafatkan, ya, nanti dia dimasukkan ke alam barzah. Ini berlangsunglah dia kehidupan dia di alam yang baru yang namanya alam barzah ini ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka manusia dibangkitkan dari alam kubur. Ini surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Dalam tafsir diterangkan wala yazalul kafir, dan tiada henti-hentinya orang yang kafir itu yajtarihu, wala yazalul kafiru yajtarihus sayyi'at, tidak henti-hentinya orang-orang kafir itu yajtarihus sayyi'at, selalu berbuat kejelekan. Orang kafir itu dalam hidupnya itu selalu berbuat jelek. Nah, kita kalau mengaku beriman jangan berbuat jelek. Nah, karena orang yang selalu berbuat jelek itu orang yang kafir. Kalau orang yang beriman selalu beramal soleh, selalu berbuat baik. Ini Ibnu Katsir yang ngomong, ya. Orang kafir itu selama hidupnya dia selalu berbuat kejelekan. Wala yubali, dan dia tidak peduli bima ya'ti, dengan apa yang akan datang, dengan apa yang akan dia alami yang akan datang. Wama yadharu, dan dia tidak meninggalkan minal asam, dari perbuatan-perbuatan dosa, wal auzar, dan tidak peduli kepada beban-beban dosa yang akan dia pikul di saat dia mati nanti. Itu orang yang kafir. Hatta sampai idza ja'ahul maut, ketika telah datang kepada dia kematian, wayana, dan dia sudah melihat ma huwa, apa yang dia muqdimu alaihi, didahulukan kepadanya, min adzabillah, berupa azab Allah. Tadi ketika orang sudah mati, dan di saat dia mati di alam kubur itu dia merasakan azab kubur. Karena azab kubur itu macam-macam. Dalam hadis diterangkan nanti ada yang di alam kubur itu siang malam dijepit sama kuburannya itu. Dijepit. Liang lahatnya itu loh Pak. Menjepit dia, bergerak itu tanahnya, menjepit dia. Teriak-teriak dia. Terus lepas lagi. Pejet. Kepengen nyoba ya, nanti masuk di dalam tanah. Di uruk gitu lah. 1 jam itu, habis itu nanti keluarkan lagi kalau kepengen ngerasain. Ya. Itu kata Ibnu Katsir, para ulama, ini berdasarkan hadis yang ada ini, ya. Orang yang sudah mati, kalau dia kafir, matinya dalam keadaan kafir, nggak pernah mau bertobat, nadima, dia akan menyesal alama fata, atas apa yang telah dia lewatkan, yang telah dia lalu, yang sudah dia tinggalkan. Waktu hidupnya mestinya dia sholat, dia nggak mau sholat. Mestinya dia waktunya ngaji, nggak mau ngaji. Nanti dia akan menyesal. Itu. Wa asifa, dan dia akan bersedih alama farroto, atas apa yang dia telah lakukan, perbuatan melewati batas. Ya. Fi di jambillah, di hadapan Allah, di sisi Allah. Waqala, dan orang kafir akan berkata, Rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, li a'mala sholihan, untuk aku beramal soleh, fima qassartu, terhadap amal-amal yang aku telah tinggalkan, min ibadatika, yaitu beribadah kepadamu. Jadi dia ingin hidup lagi untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat, untuk ngaji, untuk beribadah pokoknya. Wa huquqi ibadika, dan untuk memenuhi hak-hak hamba, hak-hak ibadah kepadamu.
hak-hak untuk beribadah kepadamu. Allah kan punya hak, manusia juga punya hak. Haknya manusia itu apa? Haknya manusia adalah dia akan diberi oleh Allah surga, atau dia akan diberi oleh Allah neraka. Ya. Nah, haknya Allah apa? Haknya Allah tuh diibadahi, disembah. Allah tuh punya hak terhadap kita, yaitu kita disuruh menyembah Dia, beribadah kepada Dia. Nanti kalau kamu beribadah kepada Allah, Allah akan menjamin hidupmu. Allah akan mengurusi hidupmu. Jadi kita hidup ini sudah diurusi oleh Allah, Pak. Cuma kadang-kadang ada yang nyadar, ada yang enggak nyadar. Yang sadar, dia akan tahu, aku enggak pernah terpikirkan. Ternyata setelah aku enggak bekerja, ada aja rezeki. Dulu waktu masih bekerja, sering berpikir, nanti kalau aku pensiun gimana ya? Kehilangan gaji 100% menjadi 75%. Nanti mati tinggal 50%, diwariskan kepada istrinya kalau istrinya ada. Kalau istrinya enggak ada, diwariskan kepada anaknya. Kan gitu, Pak. Ya, peraturan pegawai negeri, peraturan ASN itu, Pak. Kalau enggak dihapus lagi oleh Pak Jokowi menghapus lagi, kacau sudah. Orang mati enggak diwariskan kepada istri lagi nanti. Kalau karena enggak ada anggarannya, ya. Bisa saja, naudzubillah min dzalik. Kita sering begitu kan. Aduh, nanti kalau pensiun gimana ya? Aku kerja apa ya? Sehingga ada orang yang mengalami penyakit post power syndrome. Sindrom post power. Waktu dia berkuasa, nah, dia sok jagoan gitu. Begitu udah sepensiun, wah, udah kena penyakit macam-macam itu. Ya, itu. Nah, kalau manusia ini hidupnya beribadah kepada Allah, kalau kita ini hidup kita isi dengan ibadah kepada Allah, jangan khawatir sampai kamu pensiun pun tetap dikasih rezeki oleh Allah. Dan itu sudah saya alami, Pak. Masya Allah. Ya, makanya sampean itu jangan pernah takut. Asal saudara memperbaiki hubungan dengan Allah, benar-benar loh, yang ikhlas. Nanti Allah jamin hidupnya kok. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini. Terus yang pada ayat yang ke-100 tadi, kata Ibnu Katsir, innal kafira, sesungguhnya orang-orang kafir itu yas'alu rabbahu, dia selalu minta kepada Tuhannya, ada ar-raja'ata ila dunya, kembali ke dunia, liya'mala sholihan, untuk beramal soleh. Ya, wa yatadzaraka ma farata minhu, dan dia akan meninggalkan apa yang perbuatan melewati batas yang dari dia yang dia lakukan. Dia ingin hidup kembali untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jeleknya. Wa yusliha, dan untuk memperbaiki fi ma taraka, terhadap apa yang telah dia tinggalkan, min ahlin wa malin, dari keluarga dan dari hartanya. Jadi dia ingin berbuat baik dengan kepada keluarganya dan ingin berbuat baik dengan hartanya. Itu orang yang mati kalau dia kafir. Dia ingin hidup lagi. Ya Allah, hidup lagi, aku hidupkan lagi ya Allah, supaya aku bisa beramal soleh, supaya aku bisa meninggalkan dosa-dosaku. Kemudian aku memperbaiki urusan kepada keluargaku dan hartaku. Waktu hidupnya, hartanya digunakan untuk berfoya-foya. Duitnya banyak. Orang kalau duitnya banyak, apa kalau dia nggak beriman, nggak tahu bagaimana menjadi orang beriman dan kaya, tuh uangnya akan dihambur-hamburkan tuh yang tidak jelas sudah. Ya sombong, termasuk dipakai untuk dalam tanda petik jajan. Tahu ya, jajan ya? Ya nggak usah dijelaskan. Bukan jajan di warung Magetan, apa di warung apa namanya itu, warungnya Pak Nasir kah, warung Pak Amir, bukan. Uangnya dipakai untuk jajan wanita. Sampai wanita minta bayaran berapa aja dikasih. Masya Allah. Kan wanita itu ada yang menjual diri, Pak ya. Yang harganya ada yang semalam puluhan juta. Ya Allah, duit puluhan jutanya untuk semalam. Ini banyak orang yang perlu duit enggak pernah kamu kasih. Coba kamu kasihkan orang-orang miskin-miskin itu. Jadi pahala kamu di alam kubur sampai di alam akhirat. Tapi ada manusia yang tidak seperti itu, Pak. Nah ini,
Wa yaruddullahu ta'ala alaihi, dan kemudian Allah menjawab permintaan orang kafir tadi radian wa zajiron, dengan satu penolakan dan satu bantahan. Satu penolakan juga. Enggak akan aku hidupkan kamu. Karena pun nanti kalau kamu kembalikan hidup kamu pasti akan buat jahat lagi kamu. Kamu cuma ngomong aja itu. Gitu ya. Nah, jadi itu ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Nah, kemudian kita lihat ayat berikutnya ini. Ini tafsir tafsir Al-Baghawi. Ya, hatta idza jaa ahadahumul maut. Manusia hidup sampai ketika telah datang kepada seseorang di antara manusia itu, di antara mereka manusia tadi, al-maut, kematian. Qala, barulah dia berkata, Rabbirji'uni, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Kata Allah, kata tafsir Al-Baghawi apa? Firman Allah ini menerangkan bahwa permintaan orang kafir yang mati kafir, mati munafik, kepingin hidup lagi untuk beramal soleh, itu wa huwa yas'alullaha wahdahur raja'ata, dan dia meminta kepada Allah yang Maha Esa tadi, meminta kepada Allah sendiri ar-raja'ata, untuk kembali hidup ke dunia. Itu satu. Jadi permintaan ini permintaan orang kafir kepada Allah langsung. Wakilah, dan menurut pendapat yang lain dikatakan hadzal khitab, ucapan ini, ucapan Allah ini, firman Allah ini, firman Allah yang berisi bahwa orang kafir yang sudah mati kepingin hidup lagi, ucapan orang kafir itu ma'al malaikati, kepada para malaikat, alladzina, yang mereka yakbiduna ruhahu, sedang mencabut nyawanya. Jadi menurut tafsir yang lain, orang tadi mengucapkannya ketika dicabut nyawanya. Jadi ketika malaikat itu mencabut nyawanya, dia ngomong Rabbirji'un li'amala shalihan fima taraktu, gitu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia ya Allah, untuk aku berbuat baik, perbuatan apa saja yang baik-baik yang telah aku tinggalkan. Dia kepingin begitu. Ini omongan orang yang mati kepada malaikat yang mencabut nyawanya. Ibtidaan bihito billah, sebagai permulaan dia untuk kemudian berbicara kepada Allah setelah dia dikubur. Di dalam kuburnya masih meminta lagi kepada Allah. Ya, li'annahum, karena mereka orang-orang kafir ini istaghosu billah, istighosah, minta pertolongan billah kepada Allah. Awalan pertama, thumma, kemudian roja'u, mereka mengulangi lagi ila mas'alatil malaikati, kepada permintaan kepada para malaikat. Minta apa? Jadi orang yang mati ini minta kepada Allah juga dan minta kepada malaikat, baik malaikat yang mencabut nyawanya maupun malaikat yang ada di alam kubur, malaikat Munkar Nakir itu. Ya, malaikat Munkar Nakir itu dia minta, wahai malaikat Munkar Nakir, kembalikanlah aku ke dunia, mintalah kamu kepada Allah supaya aku bisa kembali. Ar-ruju'a, kembali. Dia minta ar-ruju'a, kembali, rujuk ya, kembali ila dunia, ke dunia. Tapi ya apa kata Allah? Allah berfirman, la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Orang yang mati kepengen hidup lagi karena dia bilang, aku ingin beramal soleh dengan amalan-amalan yang aku telah tinggalkan. Apa maksud kalimat ini? Orang yang kafir itu, dia mengatakan, ya Allah, aku ingin kembali hidup lagi untuk beramal soleh. Maksudnya yaitu dhayyatu, aku telah menyia-nyiakan hidupku ya Allah. An akulah, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, aku ingin hidup lagi ke dunia supaya aku bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi itu tafsirnya begitu. Ada manusia yang ingin hidup ke dunia hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena selama hidupnya disuruh, dia sering mendengarkan azan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Sering mendengarkan seperti itu. Atau ketika ada orang tahlilan kan ucapkan itu
La ilaha hadrati macam-macam gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus gitu kan? Ya, tahlilan begitu kan? Nah, dia kepengen tahlilan. Padahal dia ditahlilin orang. Masya Allah. Jadi ada yang tafsir yang mengatakan dia kepengen beramal soleh itu artinya kepengen mengucapkan la ilaha illallah. Tafsir yang kedua, dia ingin beramal soleh itu maksudnya a'malu bi taatillah, aku ingin beramal untuk taat kepada Allah. Ya. Beramal fima taraktu, ya, terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Waktu aku hidup aku tidak pernah taat kepada Allah. Disuruh sholat enggak sholat, disuruh ngaji enggak pernah ngaji, disuruh bersedekah enggak mau sedekah. Uangnya disimpan terus sampai berjuta-juta, sampai bermiliar-miliar, sampai bertriliun-triliun, enggak ada yang disedekahkan. Itu kayak Qarun itu loh. Qarun itu kan numpuk-numpuk hartanya itu. Enggak mau syahadat dia. Nah, ada tafsir yang lain mengatakan ma tamanna ayyaj'a ila ahlihi. Dia berangan-angan untuk pulang kembali kepada keluarganya, wa ashiratihi, dan kembali ke kaum kerabatnya, wala liyajma'ad dunya, wala, dan dia ingin kembali hidup di dunia, ingin kembali hidup ke dunia lagi, wala liyajma'ad dunya, untuk tidak mengumpulkan dunia. Jadi saudara hati-hati loh ya, kita hidup itu bukan untuk mengumpulkan dunia. Bukan untuk mengumpulkan duit, kemudian disimpan terus, nanti apalagi disimpan lagi itu. Bukan untuk itu loh. Hati-hati. Ini orang-orang kafir itu, dia mengakui nanti bahwa dia akan hidup tidak untuk mengumpulkan dunia lagi, tapi untuk beramal soleh, untuk mentaati Engkau ya Allah. Ya, bukan juga wayak tadiyah syahwat, dan dia ingin hidup lagi ke dunia bukan untuk memenuhi syahwatnya. Kan manusia itu kan syahwatnya macam-macam, Pak. Itu dalam surat Ali Imran kan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwati wal an'ami wal harth. Dzalika mataul hayatid dunya. 8 yang dikejar manusia itu adalah kehidupan dunia. Itu yang sering dikejar oleh manusia di dunia ini ya. Kalau bukan mengejar wanita, mengejar anak. Kepingin punya anak, yang belum punya anak kepingin punya anak. Saudara lihat itu orang-orang yang belum punya anak, kepingin punya anak dan segala usaha dia tempuh. Sampai ada yang menempuh apa itu? Bayi tabung. Nah, saking kepingin punya anak itu, dia tempuh walaupun harus bayar mahal. Padahal begitu nanti dia punya anak, dia direpotkan oleh anaknya juga nanti akhirnya. Ya, itulah dunia. Makanya kita perlu ilmu untuk hidup. Dan ilmu untuk hidup itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian hanya ada di dalam Al-Quran, ilmunya itu. Dan penjelasan-penjelasan Al-Quran yang wujudnya adalah hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau kita tidak punya ilmu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi, kita hidupnya pasti akan salah. Hidup kita pasti akan salah, keliru, salah jalan. Ya, jadi orang yang mati dari kepingin hidup, walakin akan tetapi tamanna, dia itu hanya berangan-angan saja ayyarji'a, untuk pulang kembali ke dunia, fayamala bi taatillah, lalu dia akan beramal taat kepada Allah. Itu cuma angan-angannya dia saja. Kalau permintaan dia dipenuhi oleh Allah, hidup lagi ke dunia, dia tetap akan berbuat jahat lagi dia tidak mau beribadah juga itu. Makanya Allah mengatakan kalla, tidaklah itu akan dipenuhi, ya. Artinya apa? Maksudnya kala la yarji'u ilaiha. Orang yang sudah mati tidak akan kembali ke dunia, enggak akan. Kalau udah mati ya udah, dia kepengin 1000 kali pun enggak akan dipenuhi oleh Allah itu. Innaha, sesungguhnya dia yang dia ucapkan itu su'alahu, yakni permintaan dia ar-raja'ata, untuk kembali ke dunia, itu kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah satu kalimat yang dia hanya mengucapkannya saja, wala yanaluha, dan dia tidak akan mencapainya, tidak akan dia mencapai apa yang dia ucapkan tadi.
Ya, wa min waraihim, padahal dari belakang mereka barzakhun, ada alam barzah. Warok kalimatnya berbunyi warok, tapi maknanya ai amamahum, di hadapan mereka, wa baina aidihim, dan di depan mereka hajizun, ada alam barzah. Jadi sesudah hidup di dunia ini, di depan kita nanti sudah menunggu alam barzah. Di belakang kita malaikat maut mengejar kita, kematian mengejar kita. Jadi kita sedang diburu oleh kematian kita ini, Pak. Nah, makanya saudara, jangan tinggalkan ngaji, jangan. Kalau sudah biasa ngaji, pertahankan itu ngaji. Jangan sampai saudara pergi meninggalkan ngaji, kecuali saudara pindah tugas. Nanti tempat yang baru juga saudara harus ngaji. Gitu loh. Ya, saudara bekerja kemana saja, cari majelis-majelis taklim. Tapi majelis taklim juga harus cari yang baik. Tidak sembarang majelis taklim. Jadi majelis diajari yang enggak karuan gitu. Tapi ada ustaz ngajarin aneh-aneh itu. Apa namanya? Aneh-aneh. Jangan. Pokoknya hadiri majelis taklim yang di situ diajarkan Al-Qur'an, di situ diajarkan hadis-hadis Nabi. Itu majelis-majelis seperti itu yang kita datangi. Jadi belajar apa? Al-Qur'an. Oh, aku mau ikut. Sana belajar apa? Hadis. Oh, aku mau ikut. Aku belum pernah belajar Quran, belum pernah belajar hadis. Mestinya begitu, ya. Karena apa? Karena di belakang kita ini malaikat maut ini sudah tinggal nunggu perintah Allah saja ini. Malaikat maut, ini orang ini sudah waktunya mati nih. Ayo cabut sekarang. Enggak peduli sampean sedang duduk manis diam begini atau sedang ngaji begini, bisa aja meninggal seperti saudara kita, Pak Haji Johar itu, meninggal saat kita sedang ngaji begini loh. Tidak ada yang tahu kita, beliau tiba-tiba meninggalkan tempat, jalan ke sini gitu kan, balik lagi, baliknya nggak ke tempat beliau duduk, tapi masuk ke dalam mobil, tahu-tahu meninggal. Aku sendiri melewati mobilnya, nggak tahu kalau di dalamnya ada Pak Haji Johar almarhum sudah meninggal. Nah, jadi kematian itu datang kepada kita tanpa kita duga dan tidak bisa kita duga. Makanya kita harus selalu siap untuk mati. Dengan apa? Dengan selalu menjaga iman kita, selalu berbuat baik. Jangan pernah berbuat jahat kepada siapapun, apalagi kepada keluarganya, apalagi kepada saudaranya. Jangan. Ya, kita harus selalu berbuat baik. Ini kenapa? Wa min waraihim, karena dari belakang mereka manusia ini ada barzahun, ada alam barzah. Ya, hajizun, alam yang menjadi pembatas antara dunia dengan akhirat. Jadi alam barzah adalah alam yang merupakan batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi di alam barzah ini kita akan tinggal sampai hari kiamat. Pada hari kiamat masih berapa tahun lagi? Ya. Ila yaumi yub'atsun. Manusia akan tinggal di alam barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Nah ini, makanya dalam tafsir Al-Baghawi dikatakan wal barzahu, dan alam barzah adalah al-hajizu, alam yang menjadi pembatas baina syai'aini, di antara dua, yaitu dunia dan akhirat. Nah, kemudian menurut ahli tafsir Mujahid, beliau mengatakan alam barzah adalah hijabun, satu hijab, satu batas bainahum, antara mereka manusia yang berada di alam barzah, wa bainar ruju'i ila dunya, dan batas kembalinya dia ke dunia. Artinya alam barzah adalah alam yang menjadi pembatas antara mereka yang ada di alam barzah dengan kembali ke dunia. Enggak mungkin manusia yang sudah mati hidup lagi kembali ke dunia, enggak mungkin. Itu ya. Itu menurut ahli tafsir Mujahid juga begitu. Menurut ahli tafsir Qatadah, alam barzah adalah baqiyatud dunya, sisa dunia. Sisanya umur dunia. Ya, jadi kita berada di alam barzah selama sisa umurnya dunia. Begitu nanti kiamat, kita akan dibangkitkan hidup lagi. Untuk apa? Untuk masuk surga atau masuk neraka. Cuma ada dua tempat saja. Menurut ahli tafsir Ad-Dhahhak, beliau mengatakan al-barzah, alam barzah adalah ma bainal maut ilal ba'ts. Apa yang dialami oleh manusia antara kematian sampai kebangkitan dia. Itu. Wakilah, dan dikatakan menurut pendapat yang lain, alam barzah adalah huwal qabru, dia itu alam kubur itu. Wahum, dan mereka manusia di alam barzah, di alam kubur,
fihi, berada di dalam alam kubur atau di alam barzah, ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitannya, di hari dibangkitkannya dia. Nah, ayat ini tadi yang saya terangkan ini adalah terdapat dalam surat Al-Mu'minun mulai dari ayat 97 sampai ayat 98, ya 99 dan 100 ini tadi ya. Nah, kemudian saudara sekalian, ini sudah pernah dibahas ya. Mana ini? Nah, ini kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk berdoa seperti ini. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah yakulu, Rasul Pak, Rasulullah Muhammad SAW, manusia terbaik itu, beliau itu berdoa begini loh Pak. Allahumma inni a'udzubika minal haram wa a'udzubika minal hadmi wa minal gharaq wa a'udzubika ayyatahabbatani syaitan indal maut. Ini doa ini harus kita hafalkan ini. Aku sendiri juga belum hafal Pak. Ya, sedang dihafalkan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku. Ini Nabi loh, Nabi sering berdoa seperti ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, minal haram. Apa itu al-haram? Pikun. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari manusia yang menjadi tua renta dan pikun. Itu doa Nabi. Jangan sampai jadi orang yang pikun. Tua boleh, tapi pikun jangan. Tahu? Nah, pikun itu apa Pak? Apa? Malilu. Hah? Mangalilu. Nah, orang sini bilang, orang Sampit bilang ma'alilu. Ma'alilu. Pakai ain itu ya. Itu berlindung, karena saya banyak ketemu orang pikun Pak. Kalau bahasa kedokterannya demensia. Jadi orang kalau demensia itu Pak, dia lupa sama istrinya sendiri, lupa. Siapa ini? Siapa Ikam? Loh, aku ini istrimu itu loh. Masa sih? Sama anak sendiri lupa. Itu orang kalau udah pikun kayak gitu Pak. Udah makan, dia bilang belum, aku mau makan. Loh, pian sudah makan tadi, belum. Udah pikun kok. Nah, Nabi itu berdoa berlindung kepada Allah. Ya Allah, ini a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah daripada kepikunan. Jangan sampai aku jadi orang yang pikun. Boleh tua tapi jangan pikun. Nah, satu-satunya obat yang bisa mencegah orang dari pikun itu membaca Al-Quran Pak. Menghafal Al-Quran. Makanya saudara, gunakan waktunya untuk baca Al-Quran. Kalau bisa nggak bisa menghafal, yang membaca udah. Membaca cukup untuk mencegah kita dari kepikunan. Kalau sering baca Al-Quran. Yang kedua, wa'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah minal hadmi, dari mati kena keruntuhan. Mati jatuh dari tempat yang tinggi. Walaupun itu mati syahid sebetulnya, tapi Nabi berlindung. Karena mati, coba kan nggak enak Pak. Kita lagi sholat atau lagi makan-makan di rumah, tiba-tiba rumahnya roboh, mati gitu. Kan nggak enak itu Pak. Ya, berlindung. Nabi kita berlindung daripada mati kena reruntuhan atau jatuh. Wa minal gharaq, dan aku berlindung kepada Engkau dari tenggelam. Padahal mati tenggelam itu masuk mati syahid juga. Tapi Nabi kita berlindung, mati syahid tapi jangan tenggelam. Mati syahid tapi jangan jatuh dari pesawat, jangan ya Allah gitu. Ya, naudzubillah. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah ayyatakhabbatani syaitan indal maut, dari mengacaukannya setan kepadaku di waktu kematian. Waktu manusia akan mati Pak, yang menghadir itu ada dua. Satu malaikat, yang satunya setan. Setan juga hadir di setiap orang yang akan mati. Kamu jangan bilang la ilaha illallah, kamu jangan bilang la ilaha. Enggak usah. Kamu ingat anakmu tuh kasihan. Tuh lihat anakmu kasihan tuh. Lihat istrimu kasihan tuh. Lihat hartamu kamu tinggal ya. Kamu ingat tuh harta kamu. Digitu kita sama setan, Pak. Tentara malaikat
membisikkan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malaikatnya membacakan ayat itu kepada orang yang mau mati. Setannya mengganggu, jangan bilang la ilaha illallah, kamu tidur, gak usah ngaji. Mengganggu kita mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Nabi berdoa, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kedatangan setan atau gangguan setan di saat akan mati, di saat kematian. Jadi kalau sudah berdoa seperti ini, setan gak akan mengganggu. Jadi kita mati bisa mengucapkan la ilaha illallah, baru mati. Masya Allah, nyamannya itu kayak begitu tuh. Astaga. Nah, itu yang kita ingin, kematian kita seperti itu. Dan itu Pak, tidak bisa kita rekayasa, gak bisa itu. Itu tergantung dari Allahnya terhadap kita. Makanya kita minta kepada Allah husnul khatimah, ya. Sampai sini dulu, kita akhiri kajian ini dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma hawwin alaina sakaratul maut wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.